Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat belajar ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang debit. Perbandingan antara volume dengan waktu pada debit. Pengertian debit. Debit adalah volume air mengalir dalam waktu tertentu melalui penampang air, sungai, saluran, pipa, atau keran. Satuan debit digunakan dalam pengawasan kapasitas atau daya tampung air di sungai atau bendungan agar dapat dikendalikan. Perhatikan soal cerita berikut. Jaki dan Naya mempunyai akuarium. Volumenya sama. Jaki mengisinya dengan air hingga penuh menggunakan air pump yang dialirkan melalui keran. Memerlukan waktu 5 menit. Naya mengisinya dengan air hingga penuh menggunakan air sumur yang dialirkan melalui selang. Memerlukan waktu 7,5 menit. Mengapa waktu yang mereka perlukan berbeda? Rumus debit. Rumus debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, di sini kita pakai simbol ya. Debit depannya huruf D, maka simbolnya adalah D. Volume depan hurufnya adalah V, maka kita simbolkan dengan huruf V. Waktu di sini depan hurufnya adalah W, maka kita simbolkan dengan W. Anak-anak, berikut adalah mengingat rumus debit ya. Di sini kita menggunakan segitiga V dV. Ya, V di sini adalah volume, D di sini adalah debit, W di sini adalah waktu. Di mana satuan volume biasanya meter kubik, liter, mililiter ya, desimeter kubik ya, dan seterusnya. Dan untuk satuan debit di sini misalnya meter kubik per detik, liter per detik, mililiter per detik ya, atau liter per menit dan seterusnya. Sedangkan untuk satuan waktu biasanya detik, menit, atau jam. Nah, untuk mengingat rumus volume di sini kita tutup volumenya. Nah, yang ada adalah tinggal huruf D dan W. Jadi volume di sini adalah debit dikali waktu. Nah, untuk mengingat rumus debit di sini D-nya kita tutup ya. Nah, yang ada tinggal huruf V dan W. Nah, di sini rumus debit adalah volume per waktu atau volume dibagi waktu. Dan untuk rumus waktu, W-nya kita tutup ya. Yang ada di sini tinggal huruf V dan D. Nah, waktu sama dengan volume per debit ya, atau volume dibagi debit. Hubungan antar satuan volume. Nah, di sini ada tangga satuan untuk volume, di mana volume itu dia satuannya berupa tanda pangkat 3 ya, atau dibacanya kubik. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, biasanya volume juga satuannya menggunakan liter ya. Di sini adalah tangga satuan liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, setiap turun tangga 1 ya, maka dikali 10. Bagaimana kalau naik?
Kalau naik satu tangga, maka dibagi 10. Nah, untuk yang satuannya berupa kubik, di sini setiap turun satu tangga, maka dikali 10 pangkat 3. Ingat, 10 pangkat 3 itu kan 10 kali 10 kali 10 ya, atau 1000. Jadi setiap turun satu tangga dikali 1000. Bagaimana dengan naik satu tangga? Ya, kalau naik satu tangga maka dibagi 1000. Nah, perhatikan di sini konversi ya. Perubahan 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Sedangkan 1 desimeter kubik itu adalah sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik atau biasa dibaca 1 senti kubik ya, sama dengan 1 mililiter. Anak-anak, berikut adalah contoh soal ya. Pak Dono mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang. Kolam Pak Dono terisi air sebanyak 54 meter kubik dalam waktu 30 menit. Berapa liter per detik debit air yang mengalir dari selang tersebut? Nah, di sini kita lihat ada angka 54 meter kubik ya. Ini artinya apa? Ini adalah volumenya ya. Dan ada angka 30 menit. Nah, ini adalah waktu yang diketahui. Yang ditanya apa di sini? Liter per detik, debit ya. Yang ditanya debit, tapi dalam satuan liter per detik. Perhatikan, liter di sini meter kubik, per detik di sini menit. Nah, di sini kita akan melakukan perubahan satuannya ya. Baik, kita lakukan penyelesaian. Diketahui volumenya adalah 54 meter kubik ya. Nah, di sini karena yang ditanya dalam bentuk liter, maka ingat meter kubik ke desimeter kubik itu dikali 1000 ya, jadi 54.000. Nah, 1 desimeter kubik itu adalah sama dengan 1 liter, maka ini juga sama dengan 54.000 liter. Dan waktu diketahui adalah 30 menit. Kalau kita rubah menjadi detik, kenapa dirubah menjadi detik? Karena yang ditanya dalam bentuk detik ya, jadi kita jadikan detik. Nah, kita kali 60, 30 kali 6 ya. 3 kali 6 adalah 18 ya, nolnya ada 2. Kita tambahkan. Nah, waktunya sudah menjadi detik ya, 1800 detik. Ditanya adalah debit ya. Nah, kita jawab, ingat segitiga VDW ya. Kalau kita ditanya debit, maka untuk D-nya oleh volume dibagi waktu. Ya, kemudian kita masukkan ya angkanya ya. Volumenya adalah 54.000 liter per waktunya adalah 1800 detik. Nah, kita hitung ya. Di sini ada angka 00 di sini ya. Nah, ini bisa kita bagi ya, sama-sama kita bagi 100. Jadi nolnya 2 kita coret, nolnya 2 yang di atas juga kita coret. Ya, tinggal 540 dibagi 18 itu berapa? Ya, 30. Nah, jadi kita dapatkan jawabannya adalah 30 liter per detik ya. Satuannya liter per detik. Nah, dapat kesimpulan, jadi debit air yang mengalir dari selang tersebut adalah 30 liter per detik. Anak-anak, berikut adalah contoh soal. Seorang petugas mengalirkan air ke kolam renang dengan menggunakan pipa selama 3 jam 15 menit. Jika debit air yang mengalir 115 liter per menit, maka berapakah volume air yang ada dalam kolam tersebut? Nah, di sini kita lakukan penyelesaian ya dengan menuliskan diketahuinya dulu ya. Kita lihat angkanya di sini ada angka 3 jam 15 menit. Nah, ini menandakan apa? Ini adalah waktu ya.
Kemudian di sini ada angka 115 liter per menit. Nah, ini adalah debitnya. Kemudian yang ditanya apa di sini? Volume air ya. Oke, kita tuliskan diketahuinya. Ya, waktu 3 jam 15 menit ya. Nah, karena di dalam satuan debitnya adalah per menit, maka jam ini kita rubah jadi menit. 1 jam berapa menit? Ya, 60 ya, berarti 3 kali 60. Kemudian kita tambahkan 15 menit ya. 3 kali 60 itu adalah 180 ditambah 15 sama dengan 195 menit ya. Kemudian debit ya 115 liter per menit. Oke. Yang ditanya adalah volume. Oke. Kemudian kita akan jawab. Ingat rumus volume menggunakan segitiga VDW ya. Coba kita ingat kembali. Karena yang ditanya volume, maka volumenya kita tutup. Jadi rumusnya apa? Ya, debit kali waktu. Nah, sekarang kita lakukan. Masukkan angkanya ya. Debit adalah 115 liter per menit dikali waktunya 195 menit. Nah, 115 kali 195 itu adalah 22.425 liter ya. Karena volume maka satuannya adalah liter. Jadi kesimpulannya, jadi volume air yang ada dalam kolam tersebut adalah 22.425 liter. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh soal berikutnya ya. Volume sebuah akuarium kosong adalah 150 desimeter kubik. Akuarium tersebut akan dialiri air melalui sebuah selang dengan debit 10 liter per menit. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh? Nah, penyelesaiannya kita tuliskan dahulu ya yang diketahui. Oke, di sini ada angka 150 desimeter kubik. Ini adalah ya volumenya ya. Kemudian di sini ada angka 10 liter per menit. Nah, ini adalah debitnya. Oke, kita tuliskan ya, volume 150 desimeter kubik itu adalah sama juga dengan 150 liter ya, debitnya 10 liter per menit. Oke, kenapa ini kita rubah menjadi liter? Karena kita lihat di debitnya satuannya liter, maka desimeter kubik itu kita rubah menjadi liter. Kemudian yang ditanya adalah waktunya ya, dalam satuan menit. Oke. Nah, kemudian kita jawab, ingat rumus waktu menggunakan segitiga VDW, W-nya kita tutup. Ya, jadi rumus waktu apa? Ya, volume dibagi debit. Ya, kita masukkan angkanya ya, volumenya adalah 150 liter per debitnya 10 liter per menit. Nah, kita hitung 150 dibagi 10, ini nolnya 1 coret, tinggal 15. Satuannya apa kalau waktu? Iya, 15 menit. Nah, kesimpulannya, jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh adalah 15 menit. Nah, anak-anak, untuk melatih pemahamanmu tentang debit ya, ayo kita kerjakan berlatih 3.3 ya, halaman 71 sampai 72. Kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4 di buku tulis.